1 juta, 1 juta dolar pada 90 hari ke depan. Nah, pada 90 hari ke depan itu perusahaan yang satunya itu tetap membayar senilai 90 juta dolar tersebut tanpa terpengaruh oleh risiko fluktuasi dari mata uang, Pak. Karena sudah ada kesepakatan itu. Iya. Terus misalnya itu kamu, manajer perusahaannya ini, mana yang dimaksud ini kamu untung atau kamu rugi? Yang dimaksud untung dan rugi apabila itu kan tadi kan transaksi di antara dua perusahaan yang berbeda negara. Apabila nilai kurs mata uang antara kedua mata uang itu terapresiasi, maka perusahaan mengalami keuntungan. Tetapi apabila terdepresiasi, itu yang menjadikan kerugian itu, Pak. Enggak, aku sudah mengalihkan bahwa manajer perusahaan itu kamu. Iya. Kok kamu masih menyebut perusahaan itu? Ya saya. Ya, saya akan mengalami keuntungan apabila nilai kurs mata uang di negara saya mengalami apresiasi. Tetapi apabila nilai mata uang itu terdepresiasi, itu perusahaan saya tidak akan mengalami kerugian karena adanya perjanjian kontraktual tadi, Pak. Nah, ini kok berbenturan dengan penjelasanmu awal tadi, Tanti. Katanya melakukan hedge tadi, kalau terapresiasi keuntunganmu berkurang. Kalau terdepresiasi kerugianmu turun. Kamu tadi bilang. Ya, kalau melakukan hedge tadi. Enggak, Pak. Kan kalau hedge itu kalau di Bagas tadi kan penjelasannya gitu, Tanti. Waktu menerangkan di hedge, tadi kan pilihannya mau di hedge atau tidak di hedge gitu. Kalau tidak di hedge, maka kemudian bisa saja ia akan mengalami kerugian kalau mata uangnya terdepresiasi, sementara kalau terapresiasi maka dia akan untung. Bagas tadi gitu tuh. Kalau tidak di hedge. Kalau di hedge, maka jika mata uang asingnya terapresiasi gitu ya, Kak? Iya, Pak. Kerugian, kalau mata uang asing terdepresiasi, maka kerugian akan menurun, Bagas. Iya, akan menurun. Kalau terapresiasi mata uang asingnya, maka keuntungan akan berkurang. Ini Bagas memberi gambaran tentang hedging loh, dengan forward loh. Terus si Bagas tadi bilang kalau Bagas jadi terdepresiasi. Tadi saya salah. Salah? Iya. Benerin. Keuntungan perusahaan yang melakukan hedging, perusahaan saya akan mengalami keuntungan apabila nilai mata uang terdepresiasi karena mata uang negaramu atau mata uang asingnya, mata uang lawanmu? Mata uang negaraku, Pak. Terdepresiasi. Iya. Kamu untung. Iya, Pak. Karena nilai yang dibayarkan adalah nilai yang sesuai dengan perjanjian di awal tadi. Kalau apabila nilai mata uang di negaraku itu terapresiasi, maka keuntungan yang harusnya saya dapatkan itu akan berkurang. Iya, ceritanya berkurang. Karena kalau kurs mata uang kita terapresiasi dari 1 juta dolar itu kan jika dinominalkan ke dalam rupiah itu bisa dirupiahkan ngono wae lah. Ya, kalau dirupiahkan bisa nominalnya lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, selisih antara apresiasi nilai mata uang tersebut yang menjadikan keuntungan dari perusahaan itu berkurang, sehingga itu bisa dikategorikan sebagai kerugian apabila kita melakukan perjanjian kontraktual forward ini. Jadi kalau spot rate pada
kamu tahu spot trade enggak? Atau Iya, market Pak. trade, spot market trade. Pada saat itu menunjukkan lebih kecil atau lebih tinggi. Kalau terapresiasi lebih kecil, Pak. Lebih kecil, sementara kamu harus membayar sejumlah tertentu yang disepakati, berarti di situ menunjukkan kalau ada penurunan keuntungan. Iya, Pak. Kalau terdepresiasi, kamu membayarnya sesuai kesepakatan, sementara nilai tukar mata uang lokalmu mengalami penurunan, maka kamu teramankan. Kudune bayare luwih gede ning kamu tetap saja membayar segitu sesuai kesepakatan gitu. Iya, Pak. Misalnya kudune nek menurut harga pasar saat ini kamu tuh bayarnya 1.500.000, karena sudah menyepakati 1 juta dolar tadi, yang bayarnya 1 juta, nggak harus 1.500.000 gitu. Iya, Pak. Ya. Terus yang lain? Waktunya habis. Ganti aja lah kelompoknya Yunita. Presenter yang kedua sama Yunita. Iya, Pak. Kelompoknya Yunita. Kelompoknya Arya, Pak. Jadi Arya dan kawan-kawan aja biar kita melihat sedikit tentang apa translation atau Translasi dan operasi, Pak. translasi dan operasi. Tadi pagi masih bisa, terus aku tidur tuh nggak bisa. Mana Arya? Ya Pak, ini lagi mau di share screen sama Tom. Yang singkat aja ya. Karena pondasinya kan sudah dibawa oleh kelompok pertama tadi. Kamu bisa to the point, resiko operasi atau ini dan apa atau ya? Atau ya. Mau operasi pasangannya ekonomik ya. Terus translasi itu kayaknya lainnya ya. Maksudnya dan ya gitu ya. Coba yang mana dulu si Arya? Mungkin risiko operasi atau risiko ekonomik ya. Langsung karena tadi sudah diobok-obok di depan waktu kita di awal ya, kamu kalau mau memberi penekanan lagi tentang risiko operasi ini gimana atau risiko ekonomik ini gimana dibandingkan dengan yang risiko transaksi tadi boleh, tapi nggak usah terlalu panjang. Lalu nanti mau di-hedge dengan apa, nge-hedge-nya gimana. Ini langsung di itu nggak Pak? Langsung dicok kayak gitu ya? Ya kamu bisa sambil nunjukin bisa menunjukkan bagian itu. Jadi resiko operasi itu yang dilakukan oleh perusahaan multinasional itu biasanya lebih dipengaruhi oleh resiko perubahan mata uang. Jadi semisal suatu perusahaan itu melakukan... Tadi ada kata kunci unexpected loh Arya. Tidak semudah itu loh ya. Yang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar itu belum pas loh Arya. Yang unanticipated atau yang unpredicted, kudono kata sifatnya itu atau kata apa keterangan lebih lanjutnya. Yang unanticipated loh, yang unexpected loh. Yang perubahan yang tidak bisa diekspektasi itu semisal perubahan mata uang gitu Pak. Jadi perubahan nilai mata uang yang tak terduga loh, yang unanticipated. Iya. Perubahan mata uang itu. Jadi jangan diwalik meneh toh Arya, kok menjadi salah lagi loh.
perubahan nilai tukar yang unanticipated. Unanticipatednya menjadi keterangan, menjadi yang menjelaskannya menjadi bukan diterangkan menerangkan, yang menerangkannya Perubahan nilai tukar yang tidak dinyana-nyana. Terus nanti bahkan aku pengen tahu contohnya apa tuh yang nggak dinyana-nyana. Lalu yang dinyana-nyana yang piye gitu. Perubahan nilai tukar yang dinyana-nyana oleh peramalnya itu yang gimana? Dan yang nggak dinyana-nyana yang gimana? Perubahan nilai tukar mata uang asingnya Pak yang bisa naik bisa turun gitu. Yang diduga atau yang terduga yang dinyana-nyana oleh peramal itu yang gimana? Yang enggak yang gimana loh? Yang ketika bicara yang economic atau operation kan yang enggak dinyana-nyana atau Arya. Yang enggak dinyana-nyana loh Arya. Dengan disederhanakan menjadi perubahan nilai tukar loh. Kata keterangan yang tidak dinyana-nyana ini kunci loh. Maksudnya kepiye Arya? Yang nggak dinyana-nyana itu. Yang nggak diprediksi gitu ya Pak. Jadi kalau kamu menjadi peramal harus berpikir begitu Arya, bahwa masa depan itu ada yang dalam dugaanmu, ada yang di luar dugaanmu gitu. Mungkin yang tidak bisa disangka-sangka itu misalnya itu faktor-faktor seperti inflasi dan bunga nasional gitu Pak, yang ada di negara tersebut gitu, sehingga menyebabkan nilai tukarnya berubah gitu. Kalau itu sudah kamu pikirkan awal, berarti kamu nyana-nyana loh, kamu prediksi loh. Predicted berarti itu predicted. Jadi kamu harus begini aja. Aku berpikirku harus bahwa besok yang terjadi di masa datang itu ada yang dalam dugaanku dan ada yang di luar dugaanku. Jadi aku harus siap dari awal, dari dini, bahwa nanti ada sesuatu yang di luar dugaanku gitu. Maka antang-antangmu sekarang, aku harus ada antisipasi gitu. Ini menjadi cara berpikir Arya, bahwa kamu menjadi seorang peramal yang memandang masa depan itu harus memandang sesuatu yang terjadi di masa depan itu ada yang dalam prediksimu dan ada yang di luar prediksimu. Kamu harus sadar itu bahwa nanti ada perubahan nilai tukar yang di luar dugaanmu. Dan ini akan mempengaruhi cash flow masa datangmu. Cara berpikir saja. Cara berpikirmu. Kalau kamu ditanya ini apa misalnya? Misalnya gini, saya misalnya menduga bahwa besok naik sekian persen gitu. Kalau malah turun atau kenaikannya tidak sebesar prediksimu itu, berarti itulah yang dimaksud di luar dugaanmu. Jadi kita lalu menjadi punya kesadaran, awareness, bahwa yang terjadi di masa depan itu ternyata ada yang dalam antisipasiku, ada yang di luar antisipasiku gitu. Dan kalau terjadi malah yang di luar dugaanku, aku harus bagaimana? Seorang peramal biasanya atau seorang decision maker menyiapkan suatu tindakan-tindakan yang sifatnya itu, jadi kamu nyetok, ada stok opsi 1, opsi 2, opsi 3. Kalau nanti terjadi skenario yang ini, maka langsung kukoreksi. Yang ini yang aku pakai. Kalau terjadi yang lain lagi, yang ini yang biasanya lalu sebagai bentuk, kalau kamu tuh mengantisipasi hal-hal yang di luar dugaanmu, maka kamu akan menyiapkan skenario-skenario ya. Jadi kamu punya kotak cadangan ini. Cadangan opsi-opsi. Itu sebagai bentuk kalau kamu berpikirnya gitu. Besok itu yang terjadi bisa jadi yang di luar dugaanku. Maka kamu siapin saja opsi-opsi. Jadi kamu buat skenario A, B, C, D, E. Nanti kalau terjadi yang A, maka aku ini. Pilihan kebijakannya. Kalau yang B, ini. Pilihan kebijakannya yang ini. Nah ini sebagai bentuk antisipatifmu kalau yang terjadi besok malah yang di luar dugaan.
Ini nanti mestinya terefleksi dalam bagaimana perilakumu atau tindakanmu atau keputusan manajerialmu. Tapi hari ini sadarilah bahwa apa yang terjadi besok itu ada yang di luar dugaanmu. Dan yang difaktori oleh sesuatu perubahan nilai tukar yang di luar dugaanmu ini masuk kategori yang risiko ekonomik atau economic exposure atau breathing exposure ini. Silakan lanjut. Kira-kira kalau kita mau menurut kebagian yang menghedge-nya gimana itu gimana, Arya? Mungkin itu bisa menggunakan forward, Pak. Forward ya. Forward. Iya. Coba Anda jelaskan tentang hedging dengan forward untuk yang risiko operasi. Semisalkan perusahaan kita nih, semisal berada di suatu negara, misal Amerika Serikat gitu, kita mengimpor bahan baku untuk produksi kita dari negara luar, semisal dari Indonesia gitu. Nah, dari kontrak tersebut kita membutuhkan beberapa unit, semisal 1000 unit dengan harga per unitnya itu semisal $2 dengan nilai kursnya itu Rp14.000. Nah, gitu. Jadi untuk masa waktu semisal 3 bulan 90 hari gitu. Jadi kontrak per waktu kita melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan yang ada di Indonesia gitu dengan nilai kurs itu Rp14.000 per $1. Jadi untuk hari-hari selanjutnya semisal nilai kursnya naik apa turun itu tidak akan berpengaruh pada kita gitu, Pak. Iya, tidak berpengaruhnya. Ya, kalau dibedain dengan bagas tadi, beda nggak dengan bagas nerangin tadi? Arya, kontrak forward ini kan sama-sama dipakai. Tadi waktu Arya menerangkan tentang bagaimana hedging dilakukan untuk memanage transaction exposure gitu loh, Bagas tadi. Arya sekarang juga akan sama menerangkan hedging untuk menurunkan risiko operasi dengan forward gitu. Kira-kira ada nggak perbedaan antara keduanya, antara yang dijelaskan Bagas tadi dengan yang kamu jelaskan, Arya? Mungkin perbedaan itu masuk ke dalam laporan keuangannya gitu, Pak. Gimana coba? Misal kalau yang Bagas tadi transaction itu berarti mereka menjual gitu kan, berarti masuk ke dalam pendapatan perusahaan gitu. Sementara saya kalau yang ini kalau kamu ini berarti kan bisa salesnya, labanya, lalu cash flow-nya gitu, piye ceritanya? Potensi kerugianmu misalnya penurunan pendapatan itu bisa kamu minimalkan atau kamu kurangi, sehingga penurunan laba juga bisa kamu kurangi, nggak unlock banget gitu, gara-gara menggunakan forward ini. Gimana tuh ceritanya? Future cash flow-mu yang bisa saja mengalami perubahan akibat perubahan nilai tukar yang tidak kamu nyana-nyana itu kalau mau diturunkan risikonya itu dengan hedgingnya dengan forward. Kayak apa tuh gambarannya, kalau kamu itu bisa terhindarkan dari penurunan cash flow masa datangmu itu tidak terlalu parah gitu loh. Itu semisal kita membeli itu aja, Pak, bahan-bahan untuk produksi kita gitu, Pak. Ya, misalnya kamu membeli input atau bahan mentah gitu dari negara lain gitu ya. Negara lain ya gitu. Padahal kamu bayarnya harus dengan mata uang asing itu gitu toh. Iya. Terus mata uang asing tersebut itu kursnya terhadap rupiah itu ada yang kamu juga misalnya nanti berubah, jika naik berubah sekian gitu. Terus sekarang kan ada yang
yang terjadi nanti itu bisa di luar dugaanmu tadi. Kamu menduga naik, nanti kalau toh naik sekian, padahal ternyata kenaikan mata uang asing itu ternyata lebih dari itu. Berarti itu kan yang di luar dugaanmu. Kamu menduga naik dari 14.000 menjadi 14.100 misalnya, padahal kenyataannya naik menjadi 14.250. Berarti kan ada unsur yang di luar dugaanmu toh. Iya. Nah, kamu sebenarnya ngurusin yang di luar dugaanmu ini. Kalau kursnya malah menjadi 14.250 sementara dugaanmu hanya 14.100, maka kan di sana kemudian pengorbanan rupiahmu menjadi harus banyak loh. Berarti future cash flow-mu nanti terpengaruh oleh itu loh, gara-gara kursnya itu berubah tidak sesuai dugaanmu atau di luar dugaanmu gitu loh. Dan ini bisa kamu antisipasi, kamu kelola, kamu manage dengan melakukan hedging. Karena nanti dengan hedging itu kamu kan bisa membayar dengan kurs kesepakatan. Misalnya kamu menguntinya dengan kurs 14.100 itu kan sekalipun nanti berubah di luar dugaan menjadi 14.250, kamu terbebas dari itu karena kamu tetap saja cukup membayar dengan 14.100. Jadi ada kalanya perubahan kurs itu tidak seperti yang kamu duga itu, maka kamu harus mengantisipasinya, bikin kontrak saja gitu. Kalau toh nanti bergerak tidak sesuai dugaanmu kan kamu tetap aman karena kamu sudah mengunci kursnya ini sesuai kesepakatan. Misalnya tadi 14.100 mau bergerak-gerak melampaui itu, kamu kan teramankan, terbebas dari perubahan yang tidak kamu nyana-nyana sampai di luar dugaanmu tadi. Cuman di sini Arya, kalau si Bagas tadi mestinya tekanannya kan pada income atau tax itu kan. Kalau kamu itu future cash flow, tapi kamu harus sadar bahwa cash flow itu nggak bisa pisah dengan sales, tidak bisa pisah dengan laba. Karena cash flow itu laba ditambah depresiasi. Ya toh? Jadi cash flow itu sangat difaktori oleh laba maupun pendapatan. Sebenarnya yang terjadi perubahan awalnya itu mungkin pendapatan atau pendapatan sales, pendapatan penjualan dulu. Lalu laba, lalu cash flow. Apa biang keroknya Arya? Perubahan kurs yang di luar dugaanmu, di luar dugaan manajer perusahaanmu, gitu, yang menjadi concernmu itu. Memang bisa juga dengan kontrak forward, karena di situ ada salah satu unsurnya menyepakati kurs. Kurs itu kan harga setiap satu unit mata uang asing toh. Berarti itu kan menyepakati harga, sebenarnya menyepakati kurs itu, tapi harga satu unit mata uang asing kalau dibayar dengan mata uang lokalmu. Dan kalau seperti ini kan forwardnya kan currency forward. Dulu kamu belajar forward juga, tapi mungkin dengan underlying komoditi tertentu, misalnya kedelai atau itu kelapa sawit atau apa itu. Jadi bisa dengan forward hedgingnya, memanage resiko operasi itu gitu ya. Selain forward apalagi Arya? Ada derivatif lainnya yang bisa untuk hedge atau enggak? Sama juga dengan transaction exposure tadi atau enggak? Apa forward saja? Forward kan mirip futures tuh. Pakai futures bisa enggak? Pakai option bisa enggak? Tadi kan si Bagas kan menyebut beberapa, meskipun tidak diterangkan semua, biar yang lain belajar lagi juga. Kan di prekail saja cukup temanmu itu. Masa mau kamu ajarin satu persatu waktunya ya habis. Kan yang berubah pola berpikirnya. Maka nggak perlu materi dituntaskan semua. Yang penting peserta sudah berubah pola pikir ya biar mikir sendiri. Kalau nggak mau berubah pola pikir ya biarkan saja dia tetap bodoh gitu. Kan yang punya urusan pengen jadi pinter masing-masing. Masa kamu yang harus nerangin semuanya sampai pinter semua kan ya
dipancing supaya berpikir gini, gitu aja. Sudah lunas kewajiban kita, sudah ngajarin berubah pola berpikir. Biar nanti cara-cara lain untuk melakukan hedging dipelajari sendiri. Aku pengen suaranya si pembahas, baik kelompoknya Yunita maupun kelompoknya si Clara Sinta atau siapa tadi ya? Clara Sinta sama Arya ini ya. Yang satu Gustian. Yang Pak bukan Clara. Kelompoknya Gustian dan Yunita mana suaranya? Iya Pak. Mau Gustian dulu apa Yunita dulu? Gustian dulu boleh Pak. Karena Gustian kan yang transaction. Iya. Ya coba. Mana suara Gustian? Bagaimana menurutmu? Tadi teman-temanmu kan sudah berpresentasi, sudah menerangkan ke kelas tuh kayak Tanti tak kejar-kejar, sudah banyak berpartisipasi atau berkontribusi. Bagas, Astri, lalu Arya kalau Clara cukup ngintip di belakang untuk Clara, belum ngomong loh Clara. Coba Gustian, saya minta dulu, siapa tahu bisa memberikan informasi lebih atau sharing ilmu menambah yang lain yang sudah itu. Strategi perlindungan nilai tukar dan perlakuan akuntansi aja ya Pak, gimana? Kamu mau mau menyampaikan yang itu? Teman-temanmu kalau misalnya mendengar kata perlindungan nilai mau kira-kira cukup familiar enggak? Kalau sebelumnya tadi teman-teman mulainya menggunakan kata hedge. Hedging, perlindungan nilai itu hedge. Iya, aku tanya teman-temanmu kira-kira familiar enggak dengan istilahmu yang perlindungan? Belum. Makanya kalau semua sudah ngomong hedging berulang-ulang, mending hedging aja dipakai. Karena kan sudah kadung familiar dengan yang itu. Strategi hedging yang untuk apa? Nilai tukar sama perlakuan akuntansi. Tadi kan Arya operating atau ekonomik, si Bagas dan teman-teman tadi transaction. Sebenarnya yang belum kan translation, Pak. Kamu bahas translation enggak? Translation ada sih Pak. Menjadi bagianmu atau bukan? Kalau translation bukan Pak. Ya berarti Yunus itu Bagian Yang translasi saya Pak. ya unit aja ya. Baik Pak. Ini perlu share PPT tidak Pak? Iya, Arya di stop diganti ya. Singkat-singkat saja. Kan ilmunya sebenarnya kan memberi kesadaran pada kita bahwa bertransaksi luar negeri atau perdagangan internasional itu dihadapkan pada risiko nilai tukar. Yang kalau kita breakdown risiko nilai tukar itu mencakup risiko transaksi, risiko operasi, dan risiko translasi. Kalau dihadapkan pada risiko kan tugas kita adalah memanagenya, karena kita kelompok orang-orang rasional nggak mungkin suka kalau dihadapkan pada risiko tinggi. Maka lalu kita perlu menurunkan. Maka fokusnya kan bagaimana melakukan hedge, karena hedging itu adalah salah satu manajemen risiko, salah satu memanage risiko. Dan tadi sudah diberi contoh-contoh memanage risiko baik operasi maupun transaksi. Sekarang yang translasi. Kalau mau diulang dulu resiko translasi atau translation exposure itu apa silakan. Tapi secukupnya. Jadi sebelumnya risiko translasi itu adalah potensi adanya kenaikan atau penurunan dari pendapatan dan laba bersih perusahaan yang dilaporkan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan nilai tukar. Dan berdasarkan risiko translasi ini, biasanya perusahaan multinasional membuat konsolidasi itu berdasarkan dari
laba rugi dan neraca. Sedangkan arus kasnya itu dihitung berdasarkan dari laporan laba rugi dan neracanya. Karena arus kas kan hanya menambahkan laba bersih ditambah depresiasi. Next. Yunita, kamu masih menyia-nyiakan kata kunci cabang dan induk. Kalau menerangkan resiko translasi kamu tanpa menyebut cabang dan induk, agak kabur. Karena adanya konsolidasi itu kan karena ada perusahaan induk dan punya cabang-cabang di berbagai negara. Iya. Yang mata uang asingnya beda-beda, yang kemudian harus ditranslasi ke mata uang yang common tadi saya bilang. Yang satu mata uang yang umum akan digunakan. Saya masih ini ya, ada suara pujian masuk, suara pujian ke kalian. Ada suara puji-pujian masuk. Masuk, Pak. Oh, masuk. Kalau gitu berhenti sebentar, Yunita. Iya, baik, Pak. Kemudian segera komat. Oke, coba silakan. Jadi Yunita, kamu kalau menerangkan risiko translasi itu, kamu harus mengawali apa sesungguhnya perusahaan multinasional itu, sehingga muncul kata perusahaan induk, lalu perusahaan cabang di berbagai negara. Yang kemudian dalam pelaporan keuangannya, maka perusahaan ini harus membuat laporan keuangan konsolidasian. Maka menyebut kata laporan keuangan konsolidasian itu juga kunci. Yang kemudian apa yang dikonsolidasi? Laporan keuangan perusahaan cabang dikonsolidasi menjadi satu kesatuan laporan keuangan perusahaan multinasional itu. Baru dari proses konsolidasi inilah yang menimbulkan adanya potensi kerugian atau keuntungan akibat translasi mata uang suatu mata uang lokal ke mata uang common itu. Misalnya mau disatukan menjadi dolar. Sementara di cabang tadi laporan keuangannya dengan mata uang negara lokal tersebut. Yang di Singapura misalnya maka akan membuat laporan keuangan dolar Singapura misalnya, yang di Indonesia rupiah misalnya, di Malaysia ringgit. Sementara mau dibuat neraca konsolidasian dengan denominasi dolar misalnya, maka semuanya ditranslasi ke dolar. Rupiah ditranslasi ke dolar, ringgit ditranslasi ke dolar, dolar Singapura ditranslasi ke dolar Amerika. Yang proses translasinya inilah yang kemudian memungkinkan terjadinya risiko akibat perubahan kurs. Coba sekarang diterangkan. Diterangkan apanya ya. Saya karena semuanya sudah membahas tentang apa, what-nya saya pikir cukup kalau mahasiswa tadi mengikutinya dengan baik. Mestinya what, ilmunya tentang apa itu mestinya sudah cukup. Kalau why-nya mengapa, karena kan kita semua rasional bahwa nggak ada yang suka pada risiko, maka memanage risiko itu menjadi sesuatu yang penting atau menjadi keharusan. Jadi kalau begitu, belajar hedging, belajar menurunkan risiko itu menjadi sesuatu yang penting, di mana kita nanti akan menjadi manusia-manusia yang dalam aktivitasnya sehari-hari mungkin akan dihadapkan risiko, termasuk kalau kita beraktivitas perdagangan internasional akan dihadapkan pada risiko nilai tukar ini,
maka memahami, mengetahui atau bisa atau mampu memanage resiko nilai tukar adalah sesuatu yang penting. Maka kita lalu belajar itu. Lalu how-nya kita sudah dengan contoh-contoh bagaimana menghedge resiko transaksi itu. Bagas sudah membantu bahwa bisa dengan hedgingnya itu bisa dengan berbagai kontrak perjanjian, yaitu forward, mau option, mau apa, meskipun yang dicontohkan agak detail cuma yang forward, yang lain bisa bermain analog berpikirnya. Kemudian tadi Arya juga menambahkan kalau misalnya yang risiko operasi bisa juga dengan forward, namun risiko yang di manage ketika bicara risiko operasi itu risiko-risiko perubahan future cash flow yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar yang nggak dinyana-nyana gitu. Arahnya ke situ gitu. Akibat perubahan tak dinyana-nyana dalam nilai tukar itu bisa pendapatannya itu berubah. Yang akibatnya laba ikut berubah, yang akhirnya cash flow yang berubah. Kalau perubahannya ini turun drastis, fatal kan. Kalau perubahannya naik menjadi untung sih nggak masalah, tapi kan yang ditakuti kalau perubahannya itu mengarahkan perusahaan ke dalam kerugian gitu. Maka lalu perlu diturunkan ketidakpastian itu dengan hedge. Yang hedge-nya ini bisa juga dengan forward, sama juga berpikirnya kayak waktu memanage risiko yang transaksi tadi. Karena dalam permainan forward itu ada penguncian nilai tukar, kurs dikunci sebesar sekian, maka mau bergerak-gerak kemana-mana silakan saja. Kita terlindungi dari perubahan itu karena sudah kita kunci dengan kesepakatan nilai tukar sekian gitu. Nah sekarang yang Yunita ini, saya minta membantu kelas peserta untuk memberi gambaran tentang bagaimana memanage risiko translasi, di mana risiko translasi ini terjadi ketika ada konsolidasian laporan keuangan tersebut dari perusahaan tabang ke perusahaan induk. Di mana Yunita memanage atau men-hedge-nya dengan apa dan bagaimana itu? Itu menggunakan kontrak forward, Pak. Forward juga? Ya, jadi persis seperti yang disampaikan Bagas. Nah, gimana lalu resiko itu bisa turun atau perusahaan bisa terlindungi dari perubahan kurs dengan kurs? Jadi resiko translasi itu kalau di-hedge dengan forward, bagaimanakah kisahnya kok perusahaan bisa terlindungi dari resiko translasi itu? Jelaskan coba. Misalnya di sini ada anak perusahaan di Inggris yang memproyeksikan laba sebesar 20 juta euro. Ini perusahaan induknya di mana? Di Amerika ya? Di Amerika ya, Pak. Oke, terus? Nah, jika pound Inggris ini saat ini diasumsikan adalah 1,50 dolar, maka laba anak perusahaan ini kan akan mentranslasikan ke dalam dolar, sehingga 20 juta ini dikali 1,5 dolar ini menghasilkan 30 juta dolar. Nah, untuk meng-hedge resiko, perusahaan dapat menggunakan... Sebentar. Kamu belum memberikan gambaran tentang resikonya kayak apa, kok udah di-hedge. Maksudnya kan ada poin kedua itu tentang, itu segitu toh kursnya kalau 1,5 dolar per euro ya. Per euro, maka kalau ditranslasi, ini pound ya, pound sterling. Ya. Kalau dikonversi atau ditranslasi menjadi dolar itu 30 juta gitu. Lalu yang resikonya yang mana, yang gimana? Resikonya jika dolar ini berubah, bisa terdepresiasi atau terapresiasi. Iya, misalnya terdepresiasi. Misalnya terdepresiasi menjadi 2 dolar per pound sterling gitu. Maka maka nanti keuntungannya jika ditranslasikan ke dalam dolar Amerika menjadi 40 juta. Nah, sekarang jika misalnya
dolarnya menjadi $1, maka jika ditranslasikan ke dalam dolar Amerika akan menjadi 20 juta. Faktanya. Iya, Pak. Yang kemudian ada Untuk risiko itu. untuk meng-hedge resiko ini, perusahaan menggunakan kontrak forward. Gimana caranya? Jadi menjual kontrak forward dalam 1 tahun, di mana asumsinya adalah perusahaan membeli 20 juta dolar, 20 juta pound sterling untuk menghindari adanya fluktuasi harga. Gimana? Jadi dalam pasar spot ini kan nanti ada kontraknya tuh Pak, mau membayar 20 juta, atau ketika misalnya gini, kalau misalnya kontraknya dibuat 20 juta, tetapi ketika ada fluktuasi harga mengakibatkan perusahaannya itu harusnya yang tadinya 40 juta, maka yang di apa namanya Pak? Kalau misalnya nanti harganya per dolar itu bukan 1,5, maka kan nanti perusahaan beresiko adanya translasi ini. Katanya mau diturunkan dengan forward. Iya, diturunkan menggunakan forward karena asumsinya bahwa saat kontrak ini diciptakan adalah 1,5. Jadi nanti saat masa depan ketika harga dolarnya bukan 1,5, itu bisa melindungi nilainya, Pak. Sampai Yunita, kamu baca tentang translasinya gimana nggak? Yang di situ dipisahkan antara monetary dan non-monetary method translation itu. Misalnya aset-aset keuangan, aset moneter, dan juga liabilitas ditranslasi dengan nilai tukar sekarang. Yang non-monetary asset dan liabilitas itu ditranslasi dengan historical rate atau kurs masa lalu. Lalu yang laporan laba rugi income statement ditranslasi ke nilai tukar rata-rata. Dividen ditranslasi ke nilai tukar di mana dividen itu dibayarkan ketika itu kursnya berapa. Equity ditranslasi dengan nilai tukar masa lalu. Jadi ada istilah exchange, current exchange rate, historical exchange rate, ada juga average exchange rate. Nah gitu. Kalau begitu ketika mentranslasi aset-aset dalam yang tercantum dalam laporan keuangan baik neraca maupun laporan laba rugi itu, kurs yang digunakan untuk translasi berbeda-beda. Ada yang current, ada historical, ada average. Iku maksudnya piye Yunita?
Jadi itu dalam metode translasi itu ada dua, Pak. Menggunakan metode tarif saat ini atau current rate method, di mana aset dan kewajiban ditranslasikan menggunakan kurs saat ini yang berlaku pada tanggal neraca. Sedangkan laporan laba rugi dalam penyusutan dan harga pokok penjualan ditranslasikan menggunakan kurs aktual pada saat tanggal terjadinya. Sedangkan pada pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian menggunakan kurs rata-rata tertimbangan sesuai periode pencatatan. Untuk distribusi, dividen ditranslasikan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal pembayaran. Sedangkan untuk ekuitas, akun saham biasa dan modal ditranslasikan dengan kurs historis. Yang historis ini kapan, Yunita? Kalau yang kurs historis itu misalnya tahun 2009 gitu, Pak. Berarti tergantung. Iya, kalau di contohnya ada, Pak. Kalau kamu pengusaha gitu, kamu mau membuat laporan keuangan konsolidasian tahun ini misalnya 2021 misalnya udah berakhir, kamu buat itu. Di situ ada translasi. Terus yang kamu translasi ini antara lain termasuk item ekuitas atau modal sendiri. Itu pakai kurs lama, kurs historis. Kapan yang dimaksud historis? Kalau ini tahun 2021. Kalau menurut kelompok saya, semalam itu kami bahas bahwa kurs historisnya itu pada tahun, misalnya sekarang 2001, berarti tahun 2020, Pak. Kenapa kok berbeda 1 tahun yang dimaksud historis? Karena ada kata historis, jadi beranggapan bahwa kurs historis ini tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Terus sekarang kamu tadi menyebut buku teks. Di situ diberikan contoh historisnya 2009. Apakah contoh itu bicara konsolidasian tahun 2010? Kalau di buku itu di neracanya, Pak. Jadi untuk neraca awal dia menggunakan neraca tahun 2009. Neraca awal tahun 2010 menggunakan kurs tahun 2009, Pak. Oh. Jadi masa lalunya itu 1 tahun sebelumnya. Iya, Pak. Boleh nggak kalau masa lalu itu 2 tahun sebelumnya? Kalau di buku itu juga disebutkan itu, Pak. Tergantung pencatatannya di tahun keberapa. Itu histori, itu kurs masa lalunya ya? Iya, Pak. Historical rate. Nah, sekarang saya belum mendapatkan gambaran tentang hedging dengan forward untuk translation risk ini. Gimana toh? Next, please. Ini, Pak. Contoh. Iya, yang ini contohnya. Oke. Misalnya kursnya yang terjadi tahun 2010 kan untuk 1,2 dolar. Sedangkan kalau tidak meng-hedge itu nanti bisa kena karena adanya perubahan harga kurs jadi 1 dolar per euro. Ini kamu yang asing tuh euro, yang dalam negeri dolar ya? Yang dalam negeri itu euro, Pak.
Yang dalam negeri euro. Ya, Ini perusahaan Eropa gitu, iya perusahaan yang berada di Eropa. yang punya cabang di Amerika. Nah, jadi perusahaan Amerika yang berada di yang punya cabang di Jerman. Oh, kebalik lah. Berarti perusahaan Iya. induknya di Amerika, domestiknya Amerika kan. Iya Pak, kembali kok lagi. Yang asingnya Eropa toh. Iya, Jadi contoh ini domestiknya Amerika, asingnya Eropa atau Jerman. Domestiknya perusahaan Amerika. Lalu ada cabang di Eropa, maka akan dikonsolidasi yang kemudian nanti dinominasi dolar dalam laporan keuangan konsolidasiannya itu. Untuk sementara, kalau bicara kurs tadi, dalam contoh ini, tadi kan, kalau aset-aset monetary itu dengan current, kalau equity historical kayak gitu, liability termasuk current ya, atau yang average kayak gitu. Di contoh ini juga begitu. iya Pak. Coba ambil contoh yang ditranslasi dengan current, misalnya akun yang mana? Misalnya akun yang cash ini Pak, Cash, ke bawah Current. itu pakai current. piutang sedang- current, inventory current, Sedangkan untuk yang tetap common stock, current. common stock itu pakai kurs tahun sebelumnya. Kenapa? Karena tadi yang sudah dijelaskan, perusahaan itu memang karena metodenya metode current, tetapi karena ada pengecualian menggunakan kurs tahun sebelumnya Pak. Tadi Ini kan tahun equity, 2000. common stock itu equity unita, tahu nggak? Iya Pak. Bahwa di sana di kurs dengan historical. Tadi yang dengan historical selain itu apa? Selain histori. Ada yang average juga. Dividen laba ditahan itu pakai tahun sebelumnya Pak, yang historis. Yang mana? Yang ini Pak, yang hari Laporan ini kan masih neraca. Yang lainnya, berarti kan juga bicara income statement. Yang laporan laba ruginya mana? Supaya kamu bisa menunjukkan translasinya. di buku karena adanya neraca, jadi belum itu Pak, belum ada yang laporan Hanya laba neraca rugi. toh. Nah, Iya. sekarang ini kamu lihat di sini, ini ada 2 tahun laporan neraca. Dan ini pakai current rate method. Di mana untuk aset-aset selain ekuitas itu ditranslasi dengan current rate. Sementara khusus ekuitas atau saham biasa ditranslasi dengan historical rate. Udah tahu di situ rate-nya adalah 1,276, historicalnya itu, yang current rate 1,2. Menurut. Terus sekarang ini tadi kamu bilang untuk apa toh? Untuk menunjukkan kerugian saja atau untuk menunjukkan manajemennya? Memanage. Untuk menunjukkan kerugian jika tidak menggunakan hedging Pak. Nah, berarti kamu kan juga harus menunjukkan jika menggunakan, sehingga kelihatan penurunan risikonya mana gitu. Ini berarti kamu baru menunjukkan kalau tanpa hedging. Loss-nya mana? Lossnya ini Pak, yang Ini kan ada transaction adjustment. translation loss after depreciation of the euro. Mana tuh loss-nya? Lossnya di tahun 2010 tuh 136.800.
Ya, kemudian Kemudian misalnya menggunakan hedging kan harganya yang disepakati 1,2 Pak. Berarti di tahun 2011 itu tidak ada perubahan nilai. Kerugiannya tetap. Mana? Iya. Misalnya ini Pak yang 2011 itu sama seperti tahun 2010 karena menggunakan hedging. Kalau tahun 2011 sama-sama menggunakan hedging gitu, Nilainya sama seperti tahun 2010. kok sama mana toh? 12 juta itu. Iya, 12 juta Pak. Yang 14 juta harusnya kalau pakai hedging jadinya 14 juta. Sedangkan kalau nggak pakai hedging 12 juta. Yang nggak pakai hedging yang mana toh? Yang nggak pakai hedging tahun 2011 Pak. Nggak pakai hedging. Lalu mana yang menunjukkan perbedaan dengan pakai hedging? Di situ kan perbedaan ini karena perbedaan kurs toh. Yang tahun 2010 1,2, yang tahun 2011 1. Iya. Yang menunjukkan jika pakai hedging versus pakai hedging yang mana, Yunita? Kalau share screen-nya lewat Excel boleh Pak? Karena Boleh. kami ya oke Pak. Waktunya habis ya. Waktunya udah lewat lu. Ayo Yunita, waktumu udah lewat lu. Yunita. Misalnya ini Pak yang pakai hedging Pak. Mana? Karena menggunakan hedging, berarti kursnya yang dipakai sesuai perjanjian 1,2 Pak. Ini yang pakai. Ya. Mana kok kata-katamu kalau pakai hedge, kalau tidak pakai, kok nggak ada atau nggak tegas. Daripada kamu harus mengucap lisan-lisan itu, kamu tulis kan temenmu langsung baca, oh, ini yang unhedged, ini hedged gitu. Nggak ada loh. Oke, Pak. Nggak ada. Yang tanpa hedging yang mana? Yang ini Pak. 2011. Ya. Yang dengan hedging ini podo Yunita kiwa tengen podo 2010 dan 2011 kok podo. Karena ini masih neraca awal Pak. Awal. Ya. Terus dipiye. Ini 2011 tanpa hedging. Terus yang 2011 tapi pakai hedging berarti kursnya tetap 1,2 Pak, tidak mengalami. Oh, yang pakai hedging itu yang kanan ya? Iya. Yang kiri itu tanpa hedging. Iya, Di Pak. situ ada penyesuaian translation lebih gede. 1.736.800. Kalau pakai hedging 136. Penyesuaiannya gitu, karena di sini dengan hedging forward bahwa harga atau kurs dikunci 1,2 untuk setiap euro. Iya Pak. Ketika dolar dibiarkan bebas, artinya kita nggak menguncinya, berarti itu alias tanpa hedging, di mana kursnya 1 gitu toh.
Ketika itu ternyata CTA-nya itu adalah 1.736.800. Penyesuaiannya lebih gede. Teman-teman baca Anda kalau ada perbedaan CTA